Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Belum lama kita melewati hari yang paling mulia, yaitu hari Idul Adha, yang mana di antara kita mengorbankan hewan-hewan yang kita beli. Di antara kita ada yang mengorbankan sapi, ada yang mengorbankan kambing. Dan ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kurban-kurban yang kita serahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari darah kurban tersebut, tidak menerima dari daging tersebut, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan tersebut, tidak juga sampai kepada Allah daging-daging hewan tersebut, tetapi sampai kepadanya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Zulhijjah ini kita teringat kepada kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang mana mereka mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saat itu mengorbankan kambing kita, kita saat itu mengorbankan sapi kita, mereka
para sahabat radhiyallahu anhum mengorbankan jiwa dan raga mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dikisahkan seorang sahabat Nabi, yang mana kisah ini patut dicatat, ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sahabat yang mengorbankan jiwa dan raganya karena Allah, yaitu sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, seorang yang mati dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu terpisah dari jamaah kaum muslimin dan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau radhiyallahu anhu dibawa ke tanah halal. Beliau dibawa ke tanah halal untuk disalib, kemudian dibunuh. Yang mana saat itu beliau bertahan di atas imannya, di atas membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sa'id, salah satu periwayat kisah ini, yang saat itu Sa'id bin Amir belum masuk Islam. Beliau mengisahkan tatkala itu Khubayb bin Adi dibawa ke tanah halal. Dari Makkah, tanah haram, dia dibawa ke tanah halal. Kemudian setiba di tanah halal, orang-orang kafir Quraisy pun mulai ingin menyalibnya, disalib. Tapi Khubayb bin Adi mengatakan, "Idzanuni bis shalah." Izinkan aku untuk melaksanakan salat. Mereka izinkan dia salat. Sebelum dia dibunuh, setelah dia melaksanakan salat, berkata Sa'id bin Amir, "Aku tidak pernah melihat saat itu salat yang paling indah lebih dari salatnya Khubayb bin Adi." Tatkala itu Khubayb bin Adi setelah salat, beliau mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, tadhunnuna annani akhafu alaikum." Kalian menyangka aku takut terhadap kalian. "Lau anni akhafu minal maut la atalsu shalah." Kalau seandainya aku takut dari kematian ini, tentu aku akan memperpanjang salatku. Tapi dia mempersingkat salatnya. Setelah itu Khubayb bin Adi pun dibunuh, mulai dicabik-cabik tubuhnya. Kaum Quraisy mengambil pedang dan memotong-motongnya. Ada yang menusuknya dengan cambuk. Setelah itu beliau disalib. Dan saat beliau sedang dalam keadaan kritis dengan penuh darah, Khubayb bin Adi ditanya oleh salah seorang Quraisy saat itu, "Ya Khubayb, ma ra'yuka law annaka fi baitika ma'a ahlik wa Muhammadun fi makanik?" Wahai Khubayb, bagaimana pendapatmu kalau engkau dipulangkan di rumahmu bersama keluargamu? Engkau bisa kembali bersama keluargamu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penggantimu. Nabi Muhammad di sini disalib, disiksa sepertimu. Apakah engkau mau?
kata Khubayb, demi Allah, wallahi ma raditu anni fi baiti ma ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyaukah. Aku tidak rela, aku tidak suka kalau aku ada di rumahku sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk sebuah duri. Bayangkan, Rasulullah SAW tertusuk duri saja, dia tidak suka berada bersama keluarganya. Sedangkan apalagi dia dalam keadaan disiksa seperti ini, tentu beliau tidak mau. Setelah itu beliau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Khubayb bin Adi bertahan di atas agama ini, agama yang hak ini, yang membuat beliau bertahan di atas agama yang hak ini, tidak tergoyah dengan tawaran mereka untuk dia dikembalikan kepada keluarganya dan digantikan kepada Rasulullah SAW, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini, hadirin yang dirahmati Allah, membuat segala sesuatu jadi indah. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka membuat ibadahnya menjadi indah. Bahkan ibadah itu yang membuat orang mengorbankan nyawanya, apalagi hanya mengorbankan harta dan lainnya dari amalan perbuatan. Bukankah Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya istrinya Fir'aun, dia bersabar melihat anak-anaknya dibunuh oleh Fir'aun. Apa yang membuat Masyitah bertahan melihat anaknya terbunuh oleh Fir'aun? Ketika anak yang pertama Fir'aun memasukkannya ke dalam kuali yang ada di atasnya minyak yang mendidih sampai anaknya hancur, dimasak. Anak kedua dimasukkan lagi. Ketika anak yang ketiga mau dimasukkan, yang ada di atas pelukan ibunya yang masih bayi, yang masih disusui, ibunya menangis, tidak tahan melihatnya. Namun anaknya berkata kepada ibunya, "Ya ummah, wahai bunda, innaki ala haq. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jika engkau berada di atas kebenaran, maka engkau tidak akan berpisah dengan saya selamanya." Kemudian anak itu dimasukkan dan ibunya bersabar. Yang membuat mereka bertahan bersabar karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau dikenal saat itu orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk masuk Islam, maka ibunya yang masih kafir saat itu mengancam anaknya, "Wahai anak, jika engkau masih tetap di atas agama Islam ini, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibu akan mogok makan. Ibu tidak akan mau makan sampai engkau kembali kepada agama yang sebelumnya." Maka ibunya mogok makan, jamaah. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas merayunya. Terus dirayu oleh anaknya. Namun ibunya tidak mau makan. Keluarganya berusaha untuk menyuapnya makanan, memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi ibunya tidak mau, menolaknya. Dipaksa, dimuntahkan makanannya. Sampai saat ibunya dalam keadaan kritis, anaknya datang dan mengatakan dengan tegas,
ya ummah, law anna laki mi'ata nafsin fatamutu wahidah lam atruk Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, 100 jiwa, dan dicabut nyawamu satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meninggalkan agama yang hak ini. Maka akhirnya jamaah, ibunya makan, karena ibunya yakin anaknya tidak akan meninggalkan agama ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat mereka para sahabat ini bertahan di atas agama ini dengan berbagai macam cobaan dan ujian? Apa yang membuat mereka tidak mau kembali dan tetap istiqomah di atas agama ini? Yang membuat mereka bertahan adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang beribadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan meninggalkan larangan karena rasa takut. Dia tidak akan melakukan suatu perintah karena ada ganjaran di situ, pahala di situ. Tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada di sana rasa cinta dalam hatinya, dalam dadanya. Apa yang membuat orang-orang yang pendaki gunung itu mau naik gunung yang tinggi itu? Apa yang mereka cari di atas gunung sana? Mereka hanya ingin melampiaskan rasa cintanya untuk bisa sampai ke gunung tersebut. Maka kalau ada cinta, maka semua akan menjadi ringan. Mungkin sebagian kita ada yang merasa bahwa perintah-perintah ini terlalu banyak. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, kenapa Ustadz sedikit-sedikit ini haram, yang ini haram, yang itu haram. Maka jika kita ingin semuanya terasa ringan, tidak menjadi berat dalam hati kita untuk melakukannya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kiat-kiat agar kita mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan cara kita mempelajari asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini kiat yang pertama. Bukalah Al-Quran, bacalah di situ Al-Quran. Namun sayang, kebanyakan dari kita membuka selain Al-Quran, membuka WhatsApp, membaca berita yang terkadang mengurangi iman kita. Maka lihatlah di dalam Al-Quran, kita akan dapati di dalamnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama yang mulia yang dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui bagaimana pengorbanan beliau di dalam membela agama ini, sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar agama, kita mengikuti kajian-kajian yang membahas di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa menjalankan agama ini dan lebih ringan beban kita di dalam menjalankan agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita sudah berumur 40 tahun, sudah berumur 50 tahun, sudah memasuki 60 tahun. Akan tetapi ibadah masih kita rasakan di dalamnya berat. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terasa berat bagi kita untuk melakukannya. Masih melalaikan banyak perintah Allah Azza wa Jalla. Masih terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita terus dalam kelalaian seperti ini? Jika kita ingin semua ibadah yang kita lakukan terasa indah, terasa manis, maka tanamkan dalam dada kita 3 hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun." Ada 3 perkara. 3 perkara ini, man kunna fihi, barang siapa yang ada di dalamnya ini 3 perkara ini, wajada halafatal iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah lebih dia cintai daripada selainnya. Dia lebih mencintai Allah. Dia rela mengorbankan waktunya, masa kerjanya. Dia rela tinggalkan untuk salat. Dia rela meninggalkan sebagian keuntungan yang akan dia raih dari kerjanya untuk bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla tatkala dia salat. Dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang jahiliyah. Dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dia cintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Lebih dia cintai daripada keluarganya. Lebih dia cintai Rasulullah SAW daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya. Maka akan terasa indah ibadah itu. Yang kedua, wan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Kecintaannya kepada sahabatnya karena Allah. Oleh karena itu apabila dia mendapati temannya adalah teman yang mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka saat itu dia tinggalkan. Karena apa? Cintanya kepada temannya karena Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha menasihatinya. Kalau temannya menolak nasihat, dia tinggalkan dan mencari teman yang baik. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Dia membenci untuk kembali kepada murtad, kembali kepada kafir,
setelah dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam agama Islam, sebagaimana dia membenci, dilemparkan ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang dapat memberikan kepada hati kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد